Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunida dengan NIM 1910125200029, nomor presensi 19 dari kelas 4D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Video alat peraga ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPA SD2 dengan dosen pengampu Ibu Muhsinah Anissa, SSI MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ruang kelas untuk memulai pembelajaran. Halo semua, selamat datang di ruang kelas. Yeay! Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat peraga yang saya buat dan beri nama lingkungan gaya. Nah, alat peraga ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 4, mata pelajaran IPA, tema 7, subtema 1. Latar belakang pembuatan alat peraga ini untuk membantu proses belajar mengajar dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara siswa dan guru. Nah, maka dari itu saya membuat alat peraga lingkungan gaya ini yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya dan pengaruhnya di lingkungan sehari-hari. Kompetensi dasar IPA pada pembelajaran ini yaitu 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Sekarang kita akan memahami tentang gaya yang telah kita pelajari pada mata pelajaran IPA. Apakah gaya itu? Nah, coba kembali kita perhatikan contoh dari gaya. Misal, mengapa balon naik ke udara dan mengapa batu yang dilempar jatuh ke tanah, dan sebagainya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Bila kita menarik atau mendorong suatu benda, maka berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya dilakukan, maka makin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer dan satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengaruh gaya terhadap benda. Antara lain yang pertama yaitu pengaruh gaya terhadap benda diam. Benda yang diam dapat bergerak jika diberi gaya. Contoh, kelereng yang tadinya diam akan bergerak setelah disentil, dan lemari yang tadinya diam akan bergerak setelah diberi gaya dengan dorongan. Dalam hal ini, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, yaitu pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak. Benda yang bergerak jika diberi gaya dapat mengakibatkan benda tersebut menjadi diam, berubah arah, atau juga bisa bergerak lebih cepat. Contoh, bola yang bergerak akan diam jika ditahan dengan kaki, dan bola yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah menumbuk tembok. Yang ketiga, yaitu pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Suatu benda saat dikenai gaya yang cukup dapat mengakibatkan benda tersebut berubah bentuk. Semakin besar gaya yang dikenakan, maka semakin besar pula perubahan bentuk pada benda tersebut. Contoh, kaleng minuman yang kosong saat diinjak dengan keras akan penyok. Batu besar jika dipukul dengan palu akan pecah menjadi batu-batu yang berukuran lebih kecil. Jenis-jenis gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan gaya dan jenis yang berbeda satu dengan lainnya. Setiap gaya yang dilakukan memerlukan tenaga. Berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dapat dibedakan menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contoh gaya otot yaitu pada saat kita menarik atau mendorong meja, membawa belanjaan ibu, dan menendang bola. Karena terjadi sentuhan, maka gaya ini termasuk gaya sentuh. Gaya yang kedua, yaitu gaya gesek antara dua benda. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat akan berhenti, karet rem sepeda akan bersentuhan dengan pelek sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika dilakukan pengereman.
Gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat ditarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Gaya yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Semua benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Gaya yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contoh gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber listrik. Muatan listrik dari sumber energi listrik mengalir ke kipas angin sehingga kipas angin dapat bergerak. Jadi, pada pembahasan kali ini dapat saya simpulkan bahwa sederhananya pengertian gaya adalah gerakan atau hal-hal yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Pada pembahasan tema ini membahas tentang macam-macam gaya yang terdiri dari gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, dari berbagai macam pembahasan dan jenis dari gaya tadi, maka dari itu saya membuat alat peraga ini yang bertujuan untuk pertama, siswa mampu menentukan macam-macam gaya yang bekerja beserta pengaruhnya terhadap benda. Tujuan kedua yaitu siswa mengetahui manfaat gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu alat peraga merupakan miniatur dari objek yang nyata atau asli sehingga anak dapat mudah menafsirkannya di kehidupan sehari-hari. Tujuan keempat yaitu membantu siswa untuk lebih memahami konsep gaya baik dalam segi teori dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan alat peraga ini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu alat peraga ini lebih dikhususkan berupa benda yang digunakan sebagai pendukung dan memperjelas apa yang ingin disampaikan atau memperjelas pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu alat peraga dibuat semenarik mungkin agar anak lebih bersemangat dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai. Manfaat yang ketiga yaitu permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dalam siswa untuk belajar. Belajar yang baik adalah belajar yang aktif. Proses pembelajaran yang menggunakan permainan dapat melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Manfaat keempat yaitu alat peraga ini berupa miniatur dari aktivitas yang dilakukan anak-anak sehari-hari yang menggunakan gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya magnet yang diharapkan dengan benda berupa miniatur ini anak dapat memahami manfaat gaya di kehidupan sehari-harinya. Manfaat lainnya juga dengan alat peraga ini anak lebih dapat memahami materi tentang gaya karena anak melihat langsung proses terjadinya gaya yang dibantu penjelasan oleh gurunya bukan hanya sekedar melihat gambar di buku saja. Dan juga langkah terakhir pada alat peraga ini adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan berupa kartu soal yang terdapat pada alat peraga. Hal ini bermanfaat sebagai evaluasi untuk siswa sehingga guru dapat mengukur sampai mana pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan alat peraga lingkungan gaya ini yaitu ada stik es krim dan lidi yang dibentuk untuk membuat miniatur perosotan, tiang bendera, mainan pancingan dan sebagainya, gambar pohon yang diprint, lampu hias, magnet dan kawat, kertas origami, kotak bekas, lem tembak, kertas kado, dan hiasan-hiasan lainnya untuk mempercantik alat peraga ini. Nah, selanjutnya mari kita memainkan alat peraga di ruang bermain. Ciao! Tara! Saatnya kita bermain dan belajar menggunakan alat peraga lingkungan gaya.
Langkah-langkah dan penerapannya yaitu yang pertama, guru membagikan kelompok-kelompok kecil berisi 5 orang siswa pada setiap kelompoknya. Selanjutnya, masing-masing kelompok bergantian maju ke depan dengan 1 orang perwakilan kelompoknya memutarkan roda gaya yang terdapat pada alat peraga di sini. Nah, pada roda gaya ini terdapat berbagai macam gaya. Jadi, perwakilan siswa bisa memutarkannya seperti ini. Nah, misal mendapatkan gaya listrik. Jadi, satu kelompok mencari kosakata yang berhubungan dengan gaya listrik. Di sini ada gaya gravitasi, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Jadi sekelompok siswa bisa membaca petunjuk gaya listrik dari sini. Setelah semua kelompok sudah memahaminya, saatnya kita masuk ke lingkungan gaya. Jadi, pada lingkungan gaya ini, siswa bisa menunjukkan gaya mana yang didapatkannya pada roda gaya tadi. Misal, tadi mendapatkan gaya listrik. Jadi, di sini gaya yang menunjukkan gaya listrik adalah lampu ini. Jadi, siswa tinggal mencolokkan ini ke stop kontak yang telah disediakan. Dan, tara, inilah gaya listriknya. Setelah siswa berhasil menunjukkan gaya yang sesuai, maka satu kelompok bisa memilih. Di sini disediakan kartu soal. Siswa tinggal memilih, misal memilih kartu soal yang unik. Jadi siswa bersama-sama satu kelompok di depan kelas menjawab pertanyaan tentang ini. Nah, pertanyaannya yaitu sebutkan manfaat apa saja yang kamu dapatkan dari gaya listrik. Jadi satu kelompok siswa bisa berdiskusi dan memecahkan masalahnya di depan kelas. Permainan ini berlanjut dengan kelompok selanjutnya. Sekian alat peraga dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.